Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini NN Motor Lakukan Sendiri akan coba menyajikan informasi bagaimana cara mengecek mobil ketika kita akan membeli mobil bekas. Dalam membeli mobil bekas tentu yang menjadi pertimbangan yang paling pertama adalah harga. Setelah itu adalah kondisi mobil ya. Nah, untuk kondisi mobil, karena mobil bekas yang kita beli, maka kita pun harus berpikir realistis. Mobil bekas pasti ada minusnya, karena mobil yang istimewa tanpa minus hanya ada di dealer mobil baru. Untuk mengecek mobil bekas, beberapa poin yang harus kita cek. Yang pertama adalah bodi. Kita harus tahu apakah mobil ini pernah mengalami kecelakaan atau tidak. Kemudian interior, bagaimana kondisinya, apakah pernah terendam banjir atau sudah adul-adulan ya. Dan tentunya yang ketiga adalah mesin. Kita juga harus bisa mengecek kondisi mesin, apakah mobil yang akan kita beli memerlukan perbaikan atau tidak, atau hanya beberapa PR kecil saja. Intinya kita harus berpikir realistis bahwa mobil bekas pasti mengalami minus, dan sedapat mungkin kita mendapatkan mobil dengan minus yang sangat kecil. Baik, kali ini sebagai contoh kita akan mengecek Honda City. Yang akan pertama kami sampaikan adalah bagaimana cara mengecek bodi mobil. Untuk bodi mobil kita harus mengelilingi seluruh bagian mobil ya. Kita cek. Yang pertama harus kita lihat adalah untuk kondisi cat. Untuk mobil yang berumur di atas 1 tahun atau lebih, biasanya cat kebanyakan sudah sedikit-dikit lah ya kena bengkel cat atau istilahnya di spet. Karena mobil dipakai mungkin tergores sedikit, dicat dirapikan, itu sangat lumrah ya. Jadi sekali lagi kita harus berpikir realistis. Untuk cek mobil ini sangat jarang kita akan bisa menemukan mobil dengan kondisi cat yang orsinil seperti mobil baru, kecuali di dealer. Nah, untuk bodi ini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat kerapatan atau presisinya ya, antara lipatan-lipatan pintu, bagasi, semua dengan kap mesin, semuanya harus kita cek apakah mobil ini masih layak atau tidak. Terus coba kita buka bagian dalam pintu. Kita ingin mengetahui apakah sudah pernah mobil ini mengalami kecelakaan atau terdapat sampling depan ataupun belakang. Untuk bagian pintu kita bisa ngecek sealer-sealernya ya. Setiap pintu pasti memiliki sealer. Nah, seperti ini sealernya. Nah, sealer ini ketika mobil yang masih utuh, artinya masih menggunakan bawaan pabrik ya, sealernya tebal seperti ini. Tebal seperti ini, lekukannya pun masih rapi. Nah, ketika sudah diperbaiki biasanya agak menciut atau lebih kecil, atau kerataan ketebalannya pun tidak seragam ya. Ini kita bisa lihat menggunakan mata kita sendiri. Terus juga bagian dalamnya pun terdapat sealer ya. Kita cek apakah sudah pernah rekondisi atau belum. Nah, selanjutnya kita bisa cek pilar-pilar mobil ya. Kita mungkin bisa minta izin pada pemilik mobilnya untuk membuka karet-karet pilar ini. Kita tarik saja ke bawah ya. Ini agak keras ya karena masih asli. Nah, di sini ada nut-nut ya, ada titik-titik. Nah, kalau mobil yang usuh, pilar-pilarnya tentunya titik-titik ini akan masih rapih ya, masih rapi. Artinya mobil ini memang belum pernah tertabrak samping. Nah, selain itu terus kita kelilingi semua. Dan paling mudah selanjutnya adalah kaca ya. Untuk beberapa jenis mobil, kaca terutama Honda, di kaca itu pasti terdapat logo ya. Nah, seperti ini contohnya logo Honda. Seperti ini logo Honda. Semua kaca Honda pasti memiliki logo Honda ya, seperti ini. Nah, ketika ada kaca yang tanpa menggunakan logo, artinya kaca tersebut pernah diganti atau pernah mengalami pecah. Namun tidak semua mobil menggunakan logo, seperti Suzuki, terus mungkin Mitsubishi ya, beberapa jenis mobil. Untuk Avanza tahun tua mungkin
semuanya masih menggunakan logo, kecuali Avanza yang all new itu sudah tidak menggunakan logo. Namun kita bisa lihat jenis fontnya ya. Jenis font di sini sangat lihat. Jenis fontnya ini bisa kelihatan ya. Besar kecilnya, kerapihannya, kalau yang sudah diganti atau pakai kaca yang KW itu akan terlihat dengan kepala, dengan mata kita sendiri. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagian bodi, yaitu di bagian kap mesin ya. Di kap mesin pun sama seperti di pintu, di ujung-ujungnya pasti terdapat sealer ya, terdapat sealer. Nah, untuk kap pintu yang masih asli, masih utuh, tidak pernah mengalami kecelakaan, tentu ketebalannya pun seragam ya, masih rapi, tidak ada lekuk-lekuk yang mengkerut atau lebih kecil, atau bekas-bekas cat yang menempel di sini ya. Nah, ini kita bisa cek, artinya kalau semua masih dalam kondisi rapi, artinya mobil ini belum pernah mengalami kecelakaan. Nah, samping-sampingnya pun kita bisa cek sini ya, besi-besinya, kelurusannya, kelempengannya itu bisa kita cek ya. Termasuk di sini bullhead, istilahnya ini bullhead ya. Bullheadnya kita bisa lihat apakah ada bekas ketokan-ketokan, sudah melengkungnya, sudah tidak rapih ya, sudah tidak seperti aslinya. Nah, itu artinya bullhead ini pernah nyundul atau pernah nabrak. Nah, kemudian juga untuk sasis di bagian dalam kita lihat apakah ada las-lasan, apakah sudah mengkerut. Nah, itu juga bisa mengindikasikan mobil itu pernah tabrakan atau tidak. Semua sampai tiang-tiang bagian dalam kita cek juga. Artinya kalau mobil yang bekas kecelakaan pasti terlihat dengan mata telanjang pun kita mudah untuk mengenalinya. Sampai dengan apron sini ya, apron sini juga kita kelihatan, akan terlihat dengan jelas mobil yang sudah kecelakaan atau tidak. Nah, mungkin untuk bagian bodi yang tidak kalah penting adalah feeling. Ketika kita melihat mobil yang akan kita beli dan feeling kita dapat, artinya kita suka dengan bodi mobil itu, silakan lanjutkan saja untuk pengecekan selanjutnya. Namun kalau sudah dilihatnya sudah tidak enak, sudah nyebeli istilahnya, sudah nggak seret, ya sudah kita tinggalkan saja mobil itu. Karena biasanya feeling juga berpengaruh ya, berpengaruh nanti untuk pemakaian kita ke depannya ketika mobil tersebut kita beli. Mungkin demikian sementara untuk pengecekan bagian mobil. Ketika kita akan membeli mobil bekas, kita harus benar-benar paham ya, paham apakah mobil tersebut masih baik, tidak pernah mengalami kecelakaan ataupun tertabrak ringan. Namun kita juga harus berpikir realistis bahwa sebuah mobil bekas pasti mengalami minus. Nah, ketika minusnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, kami pikir itu tidak masalah ya untuk kita benahi sedikit-sedikit. Baik, selanjutnya untuk pengecekan mobil bagian interior dan mesin akan kami sajikan pada video selanjutnya. Sementara untuk pengecekan bagian mobil kami cukupkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.